Orange Squad and KTM Lovers, balik lagi di channel YouTube kita yaitu Monkey World Garage TV dan masih sama gua Herman MWG. Gimana kabarnya Orange Squad, MWG Squad, para pecinta KTM? Liburan kemarin, Lebaran, gimana? Yang mudik, aman-aman aja kan di perjalanan? Terus yang nggak kemana-mana juga mungkin ya kan, hanya San Mori atau apa namanya short getaway atau ya nginep-nginep di ibu kota Jakarta mungkin ya kan. Ya yang pasti sekali lagi gue mau ngucapin minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata pada saat kemarin-kemarin. Jadi liburan kemarin kita udah sempat share tuh ya kan, apa yang mesti kita lakuin di saat motor kalian mau pakai buat mudik ataupun disimpan. Habis itu kita juga kemarin sempat share yang pembagian helm, yang door prize undian, bukan door prize sih, undian 2 helm kece dari si NHK ya kan. Dan itu didapetin oleh Om Robert dan Om Aldi. Nah, sekarang di minggu pertama setelah Lebaran kita dapat project seperti biasa, alhamdulillah kita bersyukur banget masih dipercayakan oleh Orange Squad ngerjain motornya, ngegarap motornya bener-bener dari nol, from zero to be something, maksudnya dari biasa standar banget dari 0 kilometernya sampai jadi kayak gini. Nah ini motornya Om Yudi KTM Duke 390 2022. Kalian bisa lihat perbedaannya di mana liverynya 2022 udah beda, warnanya pun udah beda, ya kan? Jadi ini udah 2022 dan ini udah kiriman atau maksudnya ini kalau nggak salah udah PMA yang pegang, PT Premium Motorindo Abadi. Jadi bukan PT Pentale, karena PT Pentale setahu gue sekarang disayangkan sudah tidak ada di Indonesia, sudah tidak fokus lagi megang KTM dan di Pondok Indah Coret itu pun udah nggak ada tempatnya, jadi udah tutup. Nah, oke. Ini projectnya, kalian bisa lihat, gokil ya. Nah, ini jadi ceritanya gini, Om Yudi ini sang pemilik itu baru pertama kali dia pakai KTM dan dia pilih KTM Duke 390. Tapi beliau itu punya motor-motor sebelumnya dari Z900, MT-09, X-Max, N-Max itu nggak ada yang standar, semuanya full head-on. Semuanya bukan full head-on, full modif head-on. Semuanya gila, enggak setengah-setengah. Nah, alhamdulillahnya beliau percaya ke kita untuk menggarap KTM-nya. Ini dia, dan kita pengen bahas satu persatu parts-nya yang terpasang, parts head-on-nya, dan yang pasti selain masalah bukan cuma sekedar head-on doang, tapi fungsionalnya juga benar-benar berfungsi dengan sangat baik. Gitu. Nah, gue pengen kita bahas dulu. Ini motor udah keren bawaannya, warnanya keren ya kan, tapi yang pasti kita modif jadi makin keren. Oke, kita bahas dari mana ya? Dari bawah dulu deh. Dari bawah kita bicara berarti braking performance. Ya, braking performance. Ini sayangnya memang kalipernya si KTM itu adalah pitch depannya, untuk kaliper depan pitch 80 ya kan. Jadi nggak banyak pilihan dan nggak bisa diubah. Cuman udah bagus bawaannya, sudah Bybri, udah radial. Yang kurang buat kita, yang kita ngerasa ini kurang juga, dan akhirnya semua motor-motor MWG selalu kita ganti adalah disc brake. Karena kenapa? Radial, terus disc brake-nya fix. Ya itu kalau gue bilang kurang maksimal. Jadi kalipernya udah radial, bawaannya by Bybri, disc brake-nya kita ganti Motomaster yang floating. Jadi untuk braking performance dari bawah kita ganti disc brake Motomaster depan belakang. Ya kan? Habis itu kita pasangin yang kecil-kecil. Ada fork slider dari FXR dengan logo KTM. Di belakang ada RNG pedok stand. Habis itu ada FXR disc brake guard sama chain guard. Jadi kita bikin disc brake guard dan chain guard ini ada di sini, ya kan? Terus habis itu agak naik sedikit full step. Nah, full stepnya pengen diganti gaya underbone. Jadi agak mundur dikit, agak naik dan bisa di-adjust. Akhirnya full step kita pasangin full step FSR. Kalian bisa lihat. Jadi untuk riding positionnya juga jauh lebih enak dibanding standar dan bisa di-adjust untuk naik dan turun, ya kan? Setelah itu knalpot. Nah, ini agak naik dikit nih ya.
Knalpot, braking performance udah, riding position adalah di footstep. Karena kalau untuk stang ini masih standar, tidak diganti, ya kan? Tapi untuk riding position hanya kita ganti di footstep. Habis itu sedikit ke performance yang masih standar adalah kita gantiin si knalpotnya pakai Aero Thunder Titanium yang slip on. Ya kan, kita pasangin. Nanti akan nyusul lagi untuk bantu performanya yaitu Catalyst Killer by FXR sama Powertronic Piggyback. Gitu, atau kita remap, tapi itu nanti nyusul. Pertama sekarang kita pasangin aero, habis itu ke bagian depan untuk proteksi kita pasangin SV Motec, crash bar, ya kan, dan GB Racing cover engine. Jadi ini untuk proteksi ini kita pasang dua ini, ya kan. Terus ini ada tambahan WR3 untuk slider exhaust, ya kan. Terus habis itu untuk suspensi, nah ini pasti nih, suspensi kan nggak mungkin orang kalau yang udah biasa modif pula, nggak mungkin dia ini aja gitu loh. Jadi suspensi juga kita ganti. Oh ya, sorry. Untuk braking performance masih. Ini kita pasangin gal speed. Nah ini satu-satunya mungkin KTM yang pakai gal speed. Biasanya Brembo kita udah sering pasang, Hell kita udah sering pasang, Aqua 1 kita udah sering pasang, gal speed kita baru pasang di sini. Jadi braking performance itu selain disc brake yang kita ganti dari Motomaster, gal speed kita pasangin ini yang 17 mm, ya kan? Gal speed kita ganti. Nah, cuman karena gal speed uniknya dia nggak ada, karena mungkin buat motorsport kayaknya ya. Jadi dia nggak ada kedudukan buat spion dan nggak bisa diganti pula, ya kan? Jadi akhirnya kita pasangin spionnya di bar end. Jadi kita pindahin, nggak ada spion di atas, kita pasangin bar end. Gitu. Itu braking performance. Untuk suspensi. Ini nggak kalah penting nih karena suspensi bawaannya udah keren, udah WP, udah yang terbaru Apex malah. Cuman gua sendiri kadang ngerasa masih kurang dan kebenaran Om Yudi pun ngerasa itu kurang. Akhirnya kita pasangin RPM yang 3-way suspension. Ini RPM suspension yang ada kompresi high speed, low speed, habis itu ada rebound pastinya, dan ada si preload. Depan, ya kan, berhubung kita belum masukin lagi si Andriani ke Indonesia, tapi kita ada Hyper Pro. Seperti kalian tahu kan, sering lihat banget di postingan-postingan di Instagram kita yang lagi dihack tempo hari, ya kan. Sekarang sih mudah-mudahan ya sudah bisa balik lagi, ya kan. Kalaupun enggak, kita bikin lagi yang baru. Jadi Monkey World Garage Official atau Monkey World Garage Squad nggak usah khawatir, kita akan selalu eksis, kita akan selalu ada, gitu kan. Nah, jadi balik lagi, suspensi kita hanya ganti springnya aja, pakai Hyper Pro yang progresif. Khusus bawaannya Duke 390. Jadi depan springnya kita ganti, fog oilnya kita ganti pakai si Hyper Pro yang SAE 7,5W, ya kan. Jadi padu padan antara suspensi belakang dengan depan ini pas banget. Ini udah enak banget settingannya. Nah, terus habis itu yang part-part kecil pendukung lain ada fuel tank cap. Fuel tank cap ini power parts. Jadi dia nggak pakai kunci, tinggal quick release. Ini by Power Parts, ya kan. Habis itu ada passenger grab handle. Ini original parts yang seperti biasa di Monkey World Garage. Alhamdulillah udah ada untuk part-part original. Habis itu tail tidy kita pasangin street fender. Terus kopling. Nah, untuk clutch-nya ini kita pakein Aqua 1 seperti biasa. Yang paling umum, paling enak juga adalah si Aqua 1. Terus ada tambahan Oso Pro untuk phone holder, ada tambahan windshield, ini FXR kita yang bikin windshieldnya, dan yang gak kalah penting dan yang baru masuk di Monkey World Garage dan kemarin baru masuk 4 langsung sold out, yaitu apa? Fog lamp-nya Future Eyes dari si Retouch atau Oso Pro ini kita pasangin. Jadi fungsinya ada, keren ada. Buat safety-nya juga ada. Kalau kalian ngerasa kurang terang si lampunya bawaan si Duke 390. Ada kuning, putih kuning, terus bisa dibikin double lamp. Gokil nggak? Jadi Future Eyes ini gokil banget sih. Lo ntar bakalan lihat-lihat deh dari deket apa-apa aja yang dipasang. Cuman yang pasti gue bersyukur banget. Alhamdulillah Om Yudi percaya sama kita dan kita bisa berusaha untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman Orange Squad di luar sana atau pengguna Husqvarna pun yang Spark VLAN. Intinya Monkey World Garage akan selalu memberikan kepuasan ke kalian karena kenapa?
karena kita memodifikasi motor kalian itu dengan hasrat gitu loh. Jadi we modified your KTM bike with style and passion. Jadi dengan hasrat, dengan gaya yang emang keluar dari diri gue dan tim gitu. Itu sih. So buat teman-teman ya, yang pasti apa tuh, Vi? GB Racing. Oh, GB Racing tadi udah. Sorry, tadi Luffy ngingetin. Ya ini proteksi GB Racing ini udah. Jadi tadi gue bilang proteksinya ada Siomatic dengan GB Racing. Gitu. Untuk si cover engine. Jadi itu guys. Yes. Jangan lupa yang pasti like, subscribe, terus bunyiin lonceng lo biar kita bisa terus berbagi informasi, edukasi tentang KTM gitu kan, buat teman-teman Orange Squad di Indonesia ataupun di luar sana. Terus yang pasti ya kalau IG kita sudah balik seperti normal, ya follow IG kita. Tapi kalau untuk saat ini kalian bisa follow IG kita di Monkey World Garage _katalog atau di Herman_MWG, ya kan? Itu aja. Herman sign out. Silahkan lihat nanti dari dekat video lebih jelas. See you di next video. Di video-video selanjutnya dari Monkey World Garage dan dari gue Herman. Ciao.